Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23 yang berbunyi demikian. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana alam telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saya ulangi sekali lagi. Dia yang diserahkan menurut maksud dan rencana alam telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, tajuk khotbah ataupun pelajaran yang kita ambil daripada firman Tuhan pagi ini berbicara tentang salib, rencana Allah atau rencana iblis. Salib, rencana Allah atau rencana iblis. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, hari ini kita berdepan dengan satu misteri terbesar di dalam sejarah manusia berkaitan dengan salib Kristus. Salib itu kelihatannya sederhana, hanya ada dua potongan kayu yang disilangkan. Namun di atas salib itu ataupun di atas dua silangan kayu itu, disitulah seluruh kasih, keadilan dan kuasa Allah bertemu. Disitulah juga surga dan bumi bertemu, dosa dan pengampunan bertemu, maut dan kehidupan bersaing untuk keluar mana satu yang akan menjadi pemenang. Saudara dan saudari, bagi dunia salib adalah lambang penghinaan atau kehinaan bagi seseorang. Kalau kita belajar tentang kekaisaran Romawi, salib merupakan satu alat yang digunakan oleh kerajaan Romawi ketika itu untuk menghukum pesalah-pesalah yang memiliki kes yang berat, seperti seorang pembunuh, seorang perompak yang membunuh, seorang pengkhianat yang melawan kekaisaran Roma. Itu adalah alat penghukuman yang digunakan oleh kerajaan atau kekaisaran Roma ketika itu. Tapi bagi orang Yahudi, salib pada masa itu merupakan satu kutukan. Apa yang dikatakan di kitab Ulangan ayat 21 hingga 23 berbicara seperti berikut. Ulangan 21 ayat 23 berbicara seperti berikut. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tetapi bagi orang percaya seperti kita, salib merupakan lambang kasih yang tertinggi. Saya ulangi sekali lagi, salib merupakan lambang kasih yang tertinggi. Dan Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 berbicara seperti berikut. Salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, betapa ajaibnya rencana Tuhan. Allah memiliki rencana yang begitu ajaib yang kita tidak mampu bayangkan. Apa yang dunia anggap itu sebagai kegagalan, Allah mengubahkannya menjadi kemenangan. Apa yang kelihatan sebagai penamat dari segala sesuatu, tetapi Allah menjadikannya sebagai permulaan. Apa yang kelihatan yang menghina, satu kehinaan, tetapi Allah menjadikannya suatu kemuliaan yang kekal. Sebab itu saudara dan saudari, kalau kita mau menelusuri dan mendalami lagi tentang makna salib itu, kita akan dapat melihat dua sisi pandangan. Kenapa hari ini saya mau berkhotbah tentang apakah salib itu rencana Allah ataupun rencana iblis? Kalau saudara dan saudari
rajin ataupun suka melihat di TikTok atau di YouTube atau di Facebook tentang viralnya bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis yang diperkatakan oleh orang-orang di Indonesia sana, yang menyatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis, bukan rencana Allah. Maka saya mau membawa kita semua untuk melihat benarkah seperti apa yang mereka katakan. Sebab itu khotbah ini harus kita dengar dan perhatikan sungguh-sungguh supaya kita tidak terlepas daripada poin-poin yang akan saya sampaikan. Nah, kalau dunia diperlihatkan tentang salib tersebut, bagaimana dunia memandang salib tersebut? Pasti dunia akan berkata salib yang kosong, tidak ada makna, hanya seperti tiang jemuran. Bahkan kes-kes yang lalu banyak orang bercerita bahwa dan sangat mereka tidak suka apabila ada lambang-lambang yang berbentuk cross atau salib. Dan itu diperdebatkan sangat lama satu ketika dahulu. Karena manusia melihat itu sebagai sesuatu yang kosong. Tetapi ketika hal ini ditanyakan kepada kita sebagai orang percaya, kira-kira apa jawaban kamu? Di dalam hati, mari kita menjawab. Pasti kita akan dapat melihat air mata. Air mata siapa? Sudah tentu air mata Yesus. Pasti kita akan dapat melihat darah yang tercurah. Darah siapa? Darah Yesus. Pasti kita akan dapat melihat penderitaan yang ada di atas kayu salib. Yang menderita siapa? Tuhan Yesus. Pasti kita melihat satu tubuh yang babak belur ketika itu, yang penuh dengan luka, yang penuh dengan kehancuran. Siapa? Yesus ketika itu. Dunia tertawa, dunia merasa menang, dunia bermegah. Tetapi saat-saat di peristiwa tersebut, ada satu peristiwa yang membungkam orang-orang yang berada di sekitar sana. Langit menjadi gelap. Mungkin ketika itu murid-murid Yesus juga berkata, mereka sudah kalah. Ini kekalahan bagi kami, karena murid-muridnya yang lari-lari di tempiaran. Hanya tinggal Yohanes. Sudah tentu itu merupakan kerja iblis. Kelihatan semua yang baik telah dikalahkan oleh kuasa jahat. Tetapi jika kita melihat dari sudut sisi surgawi, terus dari sudut pandang Allah, kita pasti akan menyadari ada sesuatu yang luar biasa berlaku. Bahwa salib bukanlah kecelakaan, tetapi merupakan rencana Allah yang sempurna. Dan salib juga bukanlah tanda kekalahan, tetapi jalan menuju kepada kemenangan dan kesempurnaan. Seperti apa yang Efesus 1 ayat 4 hingga 7 katakan, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa. Artinya apa? Artinya sebelum dunia ini diciptakan, sebelum dosa masuk ke dalam dunia, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah tahu manusia yang diciptakan itu pasti akan jatuh dalam dosa. Dan Allah sudah pun menyiapkan salib sebagai jalan umatnya kembali kepada Tuhan. Amin. Sebab itu ketika kita membayangkan dan kita memandang salib itu, kita pasti akan melihat dua sisi. Yang pertama kita akan melihat ke sisi atas, dan yang kedua kita akan melihat ke sisi sebelah kiri kita atau sebelah kanan kita. Apakah maksud daripada garis menegak?
Sehingga ini mengingatkan kita akan hubungan kita dengan Allah. Dan garis mendatar itu mengingatkan kita akan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan salib adalah tanda kasih yang berpanjangan. Kalau saudara dan saudari masih ingat, satu ketika dulu saya berkhotbah tentang dari surga turun ke bumi. Begitulah kasih Tuhan. Allah yang bersemayam di surga, Dia turun ke bumi untuk mencari kita umatnya yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Sebab itu salib adalah tanda kasih yang berpanjangan dari surga turun ke bumi, dari Allah kepada manusia, dan dari manusia kepada manusia lain. Begitulah kasih yang Allah berikan kepada kita. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya ingin mau kita melihat lebih jauh lagi. Di balik bentuk keindahan itu ada satu pertempuran kosmik yang bermaksud pertempuran antara yang baik dengan yang jahat. Dan itu berlaku di mana? Di salib. Di salib kasih Allah dan kebencian iblis bertemu. Karena di salib kita diselamatkan, kita ditebus. Di salib iblis dengan penuh kemarahan, dengan penuh kebencian mau memusnahkan Tuhan Yesus. Seperti terang dan gelap itu berhadapan. Saudara dan saudara yang saya kasih nama Tuhan, sudah tentu iblis berpikir ketika Yesus menderita di atas kayu salib, pasti akan katawa, saya telah menang. Saya telah menang. Tetapi melalui salib itulah Dia dikalahkan selama-lamanya. Amin. Jadi hari ini kita akan lihat peristiwa salib yang sangat-sangat membawa kita untuk memahami bagaimana karya Yesus itu benar-benar menghidupkan kita. Pertama, rencana Allah yang penuh kasih, berkedaulatan, dan penghikmat. Kedua, kita akan lihat bagaimana rencana iblis yang penuh tipu daya, kebencian dan pemberontakan. Tapi akhirnya nanti kita akan lihat bahwa rencana Allah jauh lebih besar, dan kita akan dapat menyaksikan bagaimana kasih Allah menembus kegelapan dan bagaimana salib yang dulu dianggap sebagai kekalahan menjadi bukti kemenangan terbesar sepanjang zaman. Untuk itu, mari kita lihat poin pertama daripada apa yang harus kita pelajari. Yang pertama, salib sebagai rencana Allah. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, bila kita berbicara tentang salib, kita tidak harus melihat hanya dari sisi penderitaan. Sebab salib bukan sekedar kisah tentang bagaimana darah dan air mata tercurah, tetapi tentang kisah rencana kasih Allah yang sudah disusun sebelum dunia dijadikan. Dalam Efesus 1 ayat 4 hingga 7 berkata dengan jelas, sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan kalimat ini dengan sungguh-sungguh. Sebelum dunia dijadikan, apakah maksud sebelum dunia dijadikan? Sebelum ada apa yang di dunia ini, di alam semesta ini, Allah sudah pun merencanakan segala sesuatu. Artinya, sebelum Adam jatuh, sebelum manusia berdosa, Allah sudah tahu kemana arah sejarah manusia itu nanti, kemana manusia itu akan pergi. Sebab itu Allah sudah menyiapkan jalan keselamatan melalui salib di dalam Yesus Kristus. Nampaknya kasih Allah mendahului segala kejatuhan, tapi segala
sebelum segala sesuatu itu terjadi, kasih Allah sudah mendahului. Apa yang Yesaya 53 ayat 5 tuliskan? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Dan dalam ayat 10 Yesaya menuliskan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Saudara dan saudari, ini suatu yang luar biasa. Penderitaan Kristus bukanlah kecelakaan, itu adalah kehendak Allah sendiri. Rencana keselamatan bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi Allah sudah merancangnya dan sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saudari, kita sering menyangka Allah akan bereaksi ataupun bertindak balas terhadap dosa manusia. Ada orang memikirkan seperti ini, setelah manusia jatuh ke dosa, baru Allah merencanakan karya penyelamatan. Ini ada pemikiran yang salah di dalam teologi. Seolah-olah Allah itu tidak memiliki pengetahuan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Seolah-olah Allah itu bukanlah seorang arsitek yang merancang terlebih dahulu. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku ialah, sebelum manusia diciptakan, sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah pun merencanakannya di dalam kekekalan. Dan rencana Allah ini adalah rencana yang sempurna. Tidak mungkin ada satu rencana yang tertinggal. Seperti manusia, kadang-kadang kita merencanakan sesuatu, dan ketika itu tidak jadi, maka kita membuat plan A kepada plan B. Tetapi di dalam rencana Allah tidak ada plan B. Plan A berjalan seiring dengan rencana awal di dalam kekekalan tersebut. Ada yang menyatakan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Allah mencari jalan keluar. Ini pemikiran-pemikiran dunia tentang karya penyelamatan. Tetapi rencana Allah adalah rencananya dan amin, tidak pernah berubah. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 17 hingga 18 juga berkata seperti berikut. Aku memberikan nyawaku supaya aku mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, tetapi aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Saudara dan saudari, Yesus tidak mati karena dipaksa, tetapi karena ketaatannya kepada rencana Bapa. Soal itu di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa, apa yang Yesus katakan? Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang harus jadi. Lukas 22 ayat 42. Ini yang dikatakan puncak ketaatan, puncak kesetiaan yang sejati. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada rencana Allah. Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada rencana Allah. Ketika Yesus berlutut berdoa di Taman Getsemani, Yesus tidak berdoa sebagai Allah ataupun natur Allah, tetapi Yesus ketika itu berdoa sebagai natur manusia 100%. Sebab itu Alkitab menjelaskan ketika dia berdoa, perutnya kelihatan seperti darah yang mengalir. Apakah Yesus tidak takut ketika itu? Sebagai manusia pasti takut. Jangan bilang tidak takut. Kita akan kejar anjing pun kita akan takut. Apalagi Yesus yang sudah mengetahui dia akan berdepan dengan manusia-manusia jahat ini. Penderitaan, pukulan-pukulan keras. Siapa yang tidak takut? Sebagai manusia, natur manusia ketika itu dia memiliki ketakutan yang luar biasa. Tetapi apa yang dia katakan? Bukan kehendakmu, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan kehendakmu yang jadi.
agama-agama dunia melihat rencana Allah mati di kayu salib sebagai satu yang aneh. Dunia melihat itu aneh. Kalau Allah kamu adalah Allah yang luar biasa, kenapa dia tidak terus mengampuni orang-orang berdosa? Kenapa dia harus mati di kayu salib? Ini pertanyaan-pertanyaan orang yang berulang-ulang kali kita dengar. Tujuannya untuk mau merobek iman kita, supaya kita yang taat kepada Tuhan ini akan lari. Bukankah ketika mereka mengatakan seperti itu, mereka sedang dipakai oleh iblis untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita? Tapi apakah iblis berjaya menggagalkan rencana Allah, yaitu rencana keselamatan bagi kita? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, iblis tidak pernah berjaya. Umat pilihan Tuhan sekalipun berulang-ulang kali jatuh di dalam dosa, tetapi akhirnya dia tetap selamat. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah luar biasa, yang memiliki rencana penyelamatan. Ya dan amin, tidak akan pernah gagal. Saudara dan saudara, saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Beberapa waktu dulu saya pernah katakan, mari kita berdoa untuk seorang ini yang sedang sakit kanker. Beberapa waktu dia mengalami kesakitan, 2 tahun yang mengalami penderitaan tentang kanker. Dan saya mendengar ceritanya sangat teruk sekali. Dan ketika itu kakaknya memanggil saya untuk mendoakan dia, menginjil. Karena dia ini sudah hampir ke penghujung hidupnya. Saya datang dan saya memberitakan Injil kepada dia dalam lebih kurang selama sejam. Dia menerima Injil tersebut dan dia sangat bersukacita. Saya mendorong dia setiap hari, memberikan dia renungan dalam firman Tuhan. Dan kemudian saya menggantikan menggunakan audio karena matanya sudah tidak terang lagi. Akhir daripada kehidupannya yang kakaknya cerita kepada saya adalah dia sangat berpegang teguh pada Yesus. Bayangkan, penderitaan orang yang terkena kanker itu bukan alang-alang. Apa yang dia berkatakan? Terima kasih Tuhan Yesus, dan dia mati hidup saja. Ada cerita di dalam Alkitab di mana ada 2 orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang seorang menolak pemberitaan Injil, yang seorang menerimanya pada akhir-akhirnya, dan orang itu diselamatkan. Apa yang Yesus katakan? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Dia adalah contoh pemenang daripada Injil tersebut. Dia adalah contoh yang luar biasa yang saya lihat. Dia menang di garis akhir. Walaupun dia mengenal Kristus hanya dalam masa 1 bulan, tetapi dia orang yang sangat bersukacita karena sudah memiliki hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Ketika dunia melihat salib sebagai satu kebodohan, Allah menjadikannya sebagai satu kemenangan yang luar biasa. Sebab itu saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagaimana mungkin kemenangan datang melalui penderitaan? Nah, ini persoalan dunia. Bagaimana mungkin? Takkan Tuhan kamu menderita terus kamu boleh menang? Bagaimana mungkin kehidupan datang melalui kematian? Perlukah dia mati, maka dia akan bangkit lagi. Ini persoalan-persoalan dunia. Namun disitulah hikmat Allah yang melampaui logik manusia yang manusia tidak dapat bayangkan. 1 Korintus 1 ayat 25 berkata, sebab kebodohan Allah lebih bijak daripada manusia, dan kelemahan Allah lebih kuat daripada manusia. Catat itu baik-baik dan bacakan.
Karena salib adalah lambang kelemahan di mata dunia, tetapi kekuatan di mata surga. Di kayu salib, Yesus menanggung dosa dunia. Ingat, bukan sebagai korban terpaksa, tetapi sebagai korban yang rela. Kenapa? Karena ini adalah rencana yang lahir dari kasih. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 17 berbicara seperti berikut. Allah tidak mengutus umatnya untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkan dunia melaluinya. Salah satu ayat yang sangat istimewa, yang baru tadi kita ucapkan di dalam berita tentang pengampunan dosa itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi salib adalah bukti kasih Allah yang tidak bersyarat. Sekali lagi saya ulangi, salib adalah bukti kasih Allah yang tidak bersyarat. Apakah maksudnya? Kita ini orang berdosa, kita bukan orang yang baik, tetapi Allah memanggil kita untuk menjadi umatnya. Kita ini bukan orang yang hebat, kita ini bukan orang yang bijak pandai, kita ini bukan orang yang kaya, kita ini bukan bangsawan, kita ini bukan jutawan, tetapi Allah memanggil kita untuk menjadi umatnya. Karena apa? Karena sebelum kita mengenal Allah, Allah sudah lebih dahulu mengenal kita. Sebelum kita mengucap syukur Tuhan, saya bersyukur Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena itu saya katakan tadi, dari surga turun ke bumi, Dia memanggil umat-umatnya supaya datang kepadanya. Kita adalah orang yang dipanggil tanpa syarat. Itu di dalam teologi reform, poin kedua, yaitu unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Itu adalah kita yang dipanggil tanpa syarat, bukan karena orang hebat. Jangan pernah ada orang yang memegahkan diri. Sebab itu apa yang Paulus katakan, jangan pernah ada seorang pun yang pernah memegahkan diri ketika menjadi umat Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita itu tidak ada maknanya di mata Tuhan dalam hal keselamatan. Karena Allah dengan kasih karunia itu, dengan anugerahnya itu, Dia menyelamatkan kita. Dia memberikan kita iman, dan iman kita itu semakin hari semakin berkembang ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah. Kalau kita menginjil orang lain dan orang bertobat dan bilang, saya hebat, pelitaan saya ini, karena saya sudah membuatkan orang itu percaya kepada Yesus. Jangan, karena bukan kita yang menyebabkan orang itu bertobat, tetapi Roh Kudus. Dia memakai kita sebagai alatnya. Lalu apakah aplikasi yang, atau apakah yang boleh kita masukkan dalam poin pertama dalam kehidupan kita? Jika Allah sudah merancang salib sejak kekekalan, maka setiap hal yang berlaku dalam hidup kita juga tidak di luar rencana Allah. Ketika kita berdoa dengan air mata yang bercucuran, itu tidak akan sia-sia. Tidak ada kesakitan yang tanpa makna. Semuanya bermakna di mata Tuhan. Tidak ada penderitaan yang tidak akan dipakai oleh Tuhan. Karena kita tidak tahu di depan kita, sendiri di depan kita pun kita tidak tahu. Tapi Allah Maha mengetahui dan Dia sudah menyediakan rencana yang terbaik buat kita. Sebab itu Roma 8 ayat 32 berkata, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, jika Allah sudah memberi yang paling berharga, yaitu anaknya sendiri, bukankah Dia juga sanggup memelihara hidup kita hari ini? Jadi jangan takut menanggung beban, jangan takut menanggung salib. Seperti apa yang dikatakan tadi, bagi dunia salib itu adalah kebodohan.
Tapi bagi kita orang percaya, salib itu adalah kemenangan. Yang kedua, apakah salib sebagai rencana iblis? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, jika sebentar tadi kita sudah melihat bahwa salib adalah rencana kasih Allah, mari sekarang kita melihat sisi lain dari salib itu. Apakah salib itu adalah rencana licik iblis yang diperkatakan dan diperiakan oleh banyak orang di Indonesia? Saudara dan saudari, ramai orang yang tidak belajar teologi, tetapi mereka menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan sesuai menurut kehendak mereka. Mereka mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis yang Allah pakai menukarnya menjadi kemenangan bagi manusia. Dan ketika ini coba diperbetulkan oleh Allah, oleh orang para teolog, mereka menentang. Bahkan orang-orang awam yang tidak belajar teologi juga semakin hari semakin menghina para teolog. Saya secara pribadi merasa sangat kecewa dengan orang-orang yang tidak belajar teologi, tetapi mengiyakan apa yang dikatakan oleh orang yang mereka anggap sebagai orang yang populer. Kalau kamu melihat tentang Edi Stevie, dia memang seorang apologetik, tetapi ketika dia membahaskan tentang hal-hal keselamatan, banyak hal-hal yang salah. Begitu juga dengan Elia Meron, semakin hari semakin menjauh. Walaupun para teolog memperbetulkan, tetapi mereka menghina para teolog seolah-olah mereka orang hebat. Mereka menganggap diri mereka dipakai oleh Roh Kudus. Mungkin iya ketika awal, tetapi ketika mereka semakin meninggikan diri, iblis akan masuk untuk merosakkan mereka. Ketika para teolog menegur mereka, sepatutnya mereka memiliki rendah diri dan belajar. Tapi ternyata penyokong-penyokongnya semakin semakin galak, tapi semakin hebat menghina para teolog. Mereka menganggap para teolog ini adalah orang-orang yang dipimpin oleh roh jahat. Karena bagi mereka berpikiran kalau itu adalah rencana Allah, maka kejamlah Allah terhadap Yesus. Inilah pemikiran-pemikiran yang harus kita hati-hati. Dan kenapa saya mau membawakan ini? Supaya kita melihat apakah itu rencana Allah di dalam kekekalan, apakah itu ada rencana iblis di dalam kekekalan. Karena sebelum iblis jatuh ke dalam dosa, rencana Allah itu sudah ada. Nah, kita memang tidak dapat menafikan bahwa iblis memiliki peranan besar di balik penyaliban Tuhan Yesus. Alkitab mencatat dengan jelas dalam Lukas 22 ayat 3-4. Apa yang katakan? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu. Ia pergi berbicara dengan imam-imam, kepala pengawal bait Allah, bagaimana ia dapat menyalahkan Yesus kepada mereka. Peranan iblis ini ialah merasuk si Yudas. Perhatikan, iblis masuk ke dalam Yudas. Artinya apa? Ia menanamkan rencana jahat di hati manusia untuk menghancurkan Kristus. Itu peranan iblis. Dari sejak awal pelayanan Yesus, kita nampak iblis berusaha untuk menggagalkan misi keselamatan itu. Ketika Yesus keluar daripada air, ketika dia dibaptis dan dia dibawa ke padang gurun, di sini kita melihat iblis berusaha sungguh-sungguh untuk menggagalkan misi Tuhan. Dia mau supaya Yesus kompromi dan cara penyelamatan itu berubah dari salib terjun ke gaul. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengalahkan segala godaan cobaan tersebut dan mengusir iblis tersebut. Apakah iblis? Saya sudah kalah, maka saya tidak kacau lagi. Tidak. Dia berusaha dengan lebih giat lagi. Dan dia menggunakan strategi lain, memakai orang-orang yang ada di sana, memakai Yudas Iskariot, imam-imam besar, orang-orang Farisi, tentara Romawi, dipakai oleh iblis untuk mau menghancurkan rencana Tuhan.
Tapi sebenarnya iblis salah. Ketika Yesus disalibkan, iblis berkata, ya, Yesus menang. Tetapi dia tidak tahu itu adalah kemenangan yang salah arah. Ini merupakan kekalahan, kegagalan terbesar iblis ketika Yesus disalibkan. Karena saat dia menyangka menang, disitulah dia mengalami kekalahan. Paulus menuliskan di dalam 1 Korintus 2 ayat 8 seperti berikut. Penguasa dunia ini tidak mengenal hikmat Allah. Sebab sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Iblis tidak memahami rencana Allah. Ia mengira salib akan memusnahkan Yesus. Tetapi Allah menjadikan salib itu sebagai alat untuk memusnahkan dosa dan maut. Kolose 2 ayat 15 mencatatkan seperti berikut. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saudara dan saudari, bayangkan salib yang kelihatan seperti alat kematian yang digunakan oleh kekaisaran Romawi ketika itu sebenarnya adalah senjata kemenangan surgawi. Iblis menyangka dia sudah menjatuhkan Kristus, tetapi sebenarnya Yesus sedang menjatuhkan kerajaan kegelapan. Iblis kalah di kayu salib. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Yesus menghancurkan kuasa maut. Seperti apa yang Ibrani 2 ayat 14 katakan, dengan kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Saudara dan saudari, lihat bagaimana Allah bekerja. Iblis ingin mematikan anak Allah, yaitu Yesus. Tetapi kematian itu justru menjadi pintu kebangkitan. Iblis ingin menutup mulut kebenaran. Seperti kita, ketika kita memberitakan Injil, ramai orang yang coba menutup kebenaran dari mulut kita. Ramai orang yang coba menghalang Injil itu sampai kepada orang lain. Sama seperti apa yang berlaku dahulu. Tetapi melalui salib, apa yang berlaku, Injil disebarkan di seluruh dunia. Apa yang iblis anggap sebagai kehancuran, ataupun apa yang iblis maksud itu untuk kehancuran, Allah merubahnya menjadi alat keselamatan bagi manusia. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa aplikasi yang kita dapat dari poin kedua ini, kelicikan iblis ataupun rencana kelicikan iblis. Kadang-kadang iblis masih berusaha melaksanakan rencana salibnya dalam hidup kita. Itu berlaku setiap hari. Dia ingin menghancurkan iman kita. Dia ingin mencuri damai di dalam keluarga kita. Dia ingin memecahkan ataupun memadamkan pengharapan kita. Dia ingin kita menyerah dan berkata, Tuhan, Engkau gagal menolong aku. Nah, ini seringkali berlaku dalam diri kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu dan rupa-rupanya kita gagal, dalam hati kita keluar, Tuhan, kenapa saya tidak Engkau tolong? Kenapa jalan hidup saya seperti ini? Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ketahuilah, iblis tidak pernah menang atas orang yang percaya kepada Kristus. Dan setiap kali dia merancang kejahatan, Allah pasti merubahnya menjadi kebaikan bagi umatnya. Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita begini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya ulangi sekali lagi. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi
bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita sebagai umat Tuhan jangan pernah takut terhadap rencana jahat musuh iblis. Dan iblis pasti akan memakai orang. Iblis sudah muncul di depan kita, tapi dia akan memakai orang lain untuk coba mau menghancurkan kita. Ketika iblis berbisik, engkau yang akan binasa, jawablah dengan iman. Tidak, aku melihat kemuliaan Tuhan melalui salib. Nah, saudara dan saudari, salib ada tempat dua rencana bertemu. Rencana jahat iblis dan rencana kasih Allah. Namun hanya satu yang akan jadi pemenang, yaitu rencana Allah. Di kayu salib iblis kehilangan kuasa. Dosa kehilangan cengkamannya dan maut kehilangan semangatnya. Salib bukan tanda kekalahan, tetapi satu pemberitahuan kepada dunia bahwa kuasa Allah, kasih Allah jauh lebih besar daripada kuasa sang jahat tadi. Poin yang ketiga, harap saudara dan saudari masih boleh bersama-sama dengan saya. Dua rencana, satu tujuan Allah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat dua sisi salib tadi, rencana Allah dan rencana kelicikan iblis. Di satu sisi rencana kasih Allah yang menebus, di sisi lain rencana iblis yang ingin menghancurkan. Namun kebenaran yang luar biasa yang kita dapat beroleh ialah rencana iblis tidak pernah dapat menggagalkan rencana Allah. Saya sedang menulis satu judul berkaitan dengan tajuk manusia berulang kali coba menggagalkan rencana Allah. Tapi masih belum selesai. Tapi tajuknya adalah seperti berikut. Manusia berulang kali coba menggagalkan rencana Allah. Nah, ketika iblis tidak pernah dapat menggagalkan rencana Allah, maka iblis akan menukar strateginya. Strateginya sekarang kepada siapa? Kepada kita. Dia mau musnahkan. Dia mau anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, umat Allah itu harus binasa. Namun saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, Allah yang berdaulat atas segala rencananya. Ketika Allah sudah memilih dan memanggil kita untuk menjadi umatnya, tidak ada seorang pun yang akan binasa. Karena tetap berada dalam pelukan Tuhan, tetap berada dalam hadapan Tuhan. Meskipun berulang kali saya katakan kita seringkali jatuh bangun, tetapi akhirnya kita tetap menang di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang sangat mahal. Firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 21 berbicara seperti berikut. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat ini sebenarnya bukan hanya benar untuk manusia, tapi juga untuk iblis. Maksudnya, sekalipun iblis sedang merancang komplotan-komplotan dari kelompok-kelompok yang jahat dan berusaha untuk menggagalkan karya Allah, tapi pada akhirnya Allah tetap berdaulat. Kalau ada orang yang mengatakan, kalau kamu sungguh-sungguh dalam Kristus dan akhirnya kamu meninggalkan Tuhan, kamu akan binasa, itu sebenarnya satu statement yang tidak betul. Tetapi juga tidak salah untuk mengingatkan kita agar senantiasa tetap setia kepada Tuhan.
Nah, perhatikan apa yang terdapat di dalam kehidupan Yusuf di Perjanjian Lama. Apa yang berlaku? Saudara-saudaranya menjual dia dan bersekongkol dalam kejahatan. Tapi apa yang berlaku ujungnya? Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20 seperti berikut. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk melakukan seperti yang terjadi sekarang, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi prinsip ini juga berlaku di dalam salib. Manusia dan iblis mereka yang jahat terhadap Kristus. Tetapi Allah memakai semuanya itu untuk kebaikan terbesar dalam sejarah karya keselamatan terhadap umatnya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, bayangkan dari salib itu merupakan simbol kematian dan kutukan. Tetapi Allah memakai salib itu sebagai alat keselamatan dan kehidupan kekal. Karena kematian Yesus membuka jalan bagi kehidupan kita. Karena tanpa kematian, tanpa pencurahan darah, tidak mungkin ada penebusan. Kenapa? Di Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi ketika mereka berdosa, mereka harus menyembelih anak domba sebagai korban penghapus dosa. Dan darah itu harus dicurahkan. Hewan itu tidak boleh dipersembahkan dengan hewan yang mati dicekik, tapi harus disembelih. Dan hewan itu harus sempurna, tidak bercacat celah. Tipologinya adalah tentang Yesus Kristus, Anak Allah yang mati di kayu salib, yang mencurahkan darahnya. Dia tidak bercacat celah ketika dia mati, karena dia adalah Allah yang sempurna. Ketika orang datang mematahkan tulangnya, tentara itu, tetapi dia tidak melihat Yesus masih memiliki nyawa ketika itu. Karena ketika itu Yesus sudah mati, dan Yesus sedikit pun tulang daripada badannya tidak ada yang patah. Roma 8:24 dikatakan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu termasuk penderitaan, pengkhianatan, bahkan rencana jahat musuh, Allah dapat menggunakan semua itu untuk melaksanakan kasih ataupun rencana kasih-Nya. Jadi dari perspektif salib itu kita dapat melihat 3 pandangan. Yang pertama, manusia melihat tragedi. Mereka melihat seorang guru yang baik mati secara memalukan. Yang kedua, iblis melihat kemenangan. Ketika iblis melihat anak Allah tergantung, dia beranggapan bahwa misi Allah telah gagal. Yang ketiga, yaitu Allah melihat penebusan. Ia melihat darah yang menebus, dosa yang dihapus, dan jalan keselamatan terbuka. Inilah membedakan pandangan surga dan dunia. Apa yang kelihatan hancur di mata manusia seringkali adalah karya rahasia Allah yang sedang digenapi. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, siapa kita melihat contoh. Mungkin kita pernah mengalami keadaan yang kelihatan gelap ataupun doa tidak dijawab, keinginan kita, impian kita hancur, orang yang kita percayai mengkhianati kita, dan kita bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini terjadi? Tetapi ingat, jika Allah boleh memakai salib, simbol penderitaan terdalam, untuk menghasilkan keselamatan terbesar, maka Dia juga mampu memakai penderitaan itu untuk melahirkan sesuatu yang indah dan penuh kemuliaan baginya. Sebab di 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada semuanya itu.
adalah tidak pernah membuang air mata anak-anaknya dengan sia-sia. Jadi saudara dan saudari yang saya sudah dalam nama Tuhan, perhatikan, rencana Allah tidak pernah gagal. Iblis berulang kali merencanakan ataupun coba menggagalkan misi Allah melalui Yudas, tetapi Allah memakai pengkhianatan itu untuk membawa Yesus ke salib. Kalau iblis tidak merasuki Yudas, pasti Yudas tidak akan membawa Yesus ke salib ataupun kepada imam-imam, para tua-tua ketika itu. Iblis menghasut orang ramai untuk menyalibkan Kristus. Tetapi melalui itu Allah membawa keselamatan kepada manusia. Iblis ingin memadamkan terang, tetapi di salib terang itu membawa atau bersinar paling terang sekali. Ini yang dikatakan betapa ajaibnya rencana Allah. Yesaya 46 ayat 10 berkata, apa yang kukehendaki akan kulaksanakan, dan segala rencanaku akan terlaksana. Maksudnya apa? Tidak ada kekuatan di bumi atau di neraka yang dapat membatalkan rencana Allah. Di salib menjadi bukti paling nyata tentang hal itu. Lalu pertanyaan muncul kepada kita, bagaimana kita mau mengaplikasikan hal ini di dalam kehidupan rohani? Apabila kita hidup di bawah bayangan salib, kita tidak harus takut lagi pada rencana jahat manusia atau tipu daya iblis. Karena kita tahu Allah kita adalah Allah yang hidup dan Allah yang berdaulat pada segala sesuatu. Jika hari ini kita sedang mengalami kesulitan, ingatlah bahwa rencana Allah sedang berjalan. Kadang-kadang penderitaan itu akan berjalan lama, tapi di ujung penderitaan itu pasti ada kemenangan. Sebab kalau kita melihat kembali Alkitab, salib itu sebenarnya tidak hanya berhenti di Jumat Agung. Selalu ada minggu Paskah menanti kita. Ada setiap minggu, ada minggu ibadah seperti ini menanti kita. Karena itu salib membawa kebangkitan bagi mereka yang setia. Mungkin ada dua rencana yang sedang berjalan dalam hidup kita saat ini. Yang pertama, rencana jahat musuh dan rencana kasih Allah. Rencana jahat musuh dan rencana kasih Allah. Ujung-ujungnya yang akan jadi pemenang adalah rencana kasih Allah. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Ketika Allah merencanakan, tidak ada plan B, tapi tetap plan A. Iya dan amin. Yang keempat, wah sepanjang surat. Bagi saya sedikit masalah. Salib sebagai kebenaran Kristus. Kita telah melihat bagaimana salib adalah rencana Allah dan juga sasaran rencana iblis. Kita akan masuk kepada inti berita Injil itu. Nah, salib bukan kekalahan tetapi kemenangan yang abadi. Ada satu perkataan yang Yesus ucapkan ketika dia tergantung di kayu salib. Di dalam Yohanes 19 ayat 30 berbicara tentang sudah selesai. Ketika Yesus disalib, apa yang Yesus katakan? Sudah selesai. Itu adalah seruan kemenangan, bukan kekalahan. Apakah maksud sudah selesai? Maksudnya ialah misi telah sempurna, karya penyelamatan telah sempurna. Kata yang Yesus gunakan ialah tetelestai dalam bahasa Yunani. Tetelestai yang membawa maksud telah sempurna sepenuhnya,
hutang dosa telah dibayar. Tetelestai adalah sempurna sepenuhnya. Kalau Yesus bilang separuh selesai, habislah kita. Tapi Tuhan Yesus katakan tetelestai, semua selesai dengan sempurna. Ketika Tuhan katakan sudah selesai, maka itu benar-benar sudah selesai. Karya penyelamatan Tuhan benar-benar sudah sempurna. Tidak mungkin orang yang diselamatkan itu akan binasa. Tetapi orang yang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan nampak. Ketika dia mati, dia masih tetap mengucap Tuhan. Ketika dia mati sudah, Injil diberitakan, tetapi dia tidak mendengar. Nah, ini adalah orang yang binasa. Tetapi orang yang diselamat, ketika saat 2 menit, 3 menit dia sebelum mati, Injil diberitakan, dia sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, maka dia adalah orang yang berbahagia. Seperti penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 8 hingga 9 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yesus menang bukan karena menghindari penderitaan, tetapi karena dia taat sampai mati. Kita juga seperti yang saya katakan tadi, kita juga menang. Kita juga menang di dalam Yesus Kristus karena kita diberikan kekuatan sampai kita mati. Kita diizinkan mengalami penderitaan, kita diizinkan untuk ke kiri ke kanan, tapi ujung-ujungnya kita harus berjalan lurus. Nah, kemenangan atas dosa, maut dan iblis. Di kayu salib Yesus mengalahkan 3 musuh terbesar manusia. Dosa yang memisahkan manusia dari Allah, maut yang mengikat manusia dalam ketakutan, iblis yang memperdaya manusia melalui kejahatan. Kolose 2 ayat 15 mencatatkan seperti berikut. Ia telah mencuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ketika Yesus mati di salib, kuasa dosa runtuh. Tali maut yang mengikat terputus dan iblis kehilangan senjatanya. Saudara dan saudari, salib bukan titik kekalahan, melainkan tanda ataupun satu pengumuman kemenangan surgawi kepada seluruh alam semesta. Dan kematian bukanlah pengakhiran, tapi kebangkitan membuktikan kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 54 hingga 55 berbicara seperti berikut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus tidak hanya mengalahkan dosa, dia mengalahkan maut itu sendiri, dan setiap orang yang percaya kepadanya beroleh bahagian dalam kemenangan yang sama. Roma 8 ayat 37 berkata seperti berikut. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Perhatikan, kita bukan hanya bertahan, tetapi lebih dari pemenang. Kita bukan hanya bertahan. Kalau dengan diri kita sendiri, memang kita tidak mampu bertahan dengan penderitaan. Tetapi Roh Kudus yang menjadi pemimpin kita, yang membimbing kita, yang menginsapkan kita, yang memberikan kekuatan kepada kita, itu yang menyebabkan kita menjadi pemenang. Jadi kemenangan Kristus menjadi milik kita bukan karena kita kuat, tapi karena Dia telah menang bagi kita. Sebagai kesimpulan daripada
pembacaan firman Tuhan ataupun apa yang kita renungkan sebentar tadi, jangan pandang salib sebagai kekalahan, tetapi lihatlah ia sebagai tanda kemenangan kekal. Karena kemenangan Kristus di salib adalah jaminan bahwa dosa tidak lagi berkuasa, maut tidak lagi dapat menakut-nakutkan kita, dan iblis tidak lagi dapat mengikat kita selamanya. Karena Yesus telah menang, dan kemenangan itu adalah milik kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan.